Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi struktur data. Di video kali ini kita akan membahas mengenai array 2 dimensi. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai array 1 dimensi, ya, array 1 dimensi dengan array 2 dimensi memiliki perbedaan dengan jumlah indeksnya, ya. Kalau dari bentuknya, array 1 dimensi itu berbentuk linear, ya, jadi satu garis lurus. Sedangkan kalau array 2 dimensi itu berbentuk seperti persegi, ya, jadi dia mempunyai dua indeks, ada indeks baris dan indeks kolom. Nah, kita langsung saja coba. Kalian bisa buat dokumen baru, ya, dengan cara klik new. Ya, di sini saya sudah buat dokumen barunya. Kalian simpan di folder project cpp. Kemudian namain dengan latihan 5 underscore nama. Kemudian ini adalah struktur dasar dari C++ nya, ya, include iostream using namespace std int main. Nah, ini kalian tinggal ikuti saja. Nah, pertama kita buat deklarasikan dulu untuk array 2 dimensi ini. Caranya dengan kita buat arraynya dengan tipe data int, ya. Berarti ketik int kemudian nama arraynya, ya, misalkan bilangan. Nah, di dalam indeksnya itu ada 2, ya, beda dengan yang sebelumnya. Kalau misalkan 1 dimensi, ya, kalau 1 dimensi berarti indeksnya yang ini berarti hanya ada 1, ya. Sedangkan di sini kalau pakai array 2 dimensi, kurung seginya itu berarti ada 2, ya. Nah, kemudian titik koma. Di dalam kurung seginya ini kita tentukan berapa data yang ingin disimpan, ya. Jadi 2 indeks ini mengidentifikasikan kalau yang pertama adalah indeks baris dan yang kedua adalah indeks kolom. Nah, berarti jumlah barisnya berapa, ya, dan jumlah kolomnya berapa. Jadi kalau kita gambarkan maka nanti bentuknya kotak, ya. Nah, kita jabarkan misalkan di sini kita punya 3 baris dan 4 kolom, ya. Berarti total datanya itu tinggal kita kalikan 3 kali 4, berarti ada 12 data, ya. Ada 12 data yang bisa disimpan pada array bilangan ini, ya. Nah, misalkan array ini menyimpan beberapa bilangan, ya. Nanti kita coba masukkan. Kemudian di sini kita masukkan datanya itu bisa dengan cara diketikkan langsung di coding ataupun bisa kita inputkan melalui cin, ya. Cara pertama langsung diinisialisasikan, ya, berarti kita tuliskan di sini sama dengan kurung kurawal, ya, gitu. Kemudian baris pertama misalkan datanya 2,56. Nah, berarti di sini ada ini baris pertama nih. Baris pertama, terus baris kedua 729. Ini pakai koma. Ya, jadi setiap data dipisahkan dengan koma, ya. Dan setiap baris pun itu dipisahkan dengan koma juga, tapi dalam satu baris ini ada kurung kurawal lagi, ya. Jadi kurung kurawalnya awal dengan akhir, terus di tiap baris ada kurung kurawal lagi, ya. Nah, ini baru 2 baris, kita memiliki 3 baris dan jumlah kolomnya 4, berarti di sini 1 kurang 1, ya. 6,6 misalkan 0. Nah, seperti ini 2 baris, ya.
ini komanya di awal nggak usah. Terus 4,21. Ini angkanya terserah, bebas ya, ini hanya contoh. Nah, ini adalah array dengan 3 baris dan 4 kolom ya. Ini jadi baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat ya, seperti itu. Nah, kalau kita running ini berarti belum ada nampil karena belum menggunakan cout. Kemudian kita coba pengen outputkannya kita menggunakan cout ya. Cuman untuk mengeluarkan data array itu kita bisa menggunakan perulangan ya, for, seperti yang ada di materi sebelumnya ya. Cuman for-nya karena di array satu dimensi itu cuma satu indeks ya, berarti for-nya berulangannya cuma satu. Sedangkan di sini dia menggunakan 2 indeks, artinya berarti for-nya pun ada 2 ya, kita gunakan for-nya 2 ya di sini. Nah, pertama misalkan from pertama ini digunakan untuk baris ya, misalkan int baris lah gitu aja ya, baris sama dimulai dari baris ke 0, baris kurang dari 3 karena ada 3 baris, kemudian baris plus ya. Nah, ini untuk for pertama ya. Kemudian di bagian sini kita tinggal copy saja. Nah, nanti maka hasilnya seperti ini ya. Jadi ada ada for di dalam for ya. Yang satunya ini adalah kolom. Kita tinggal ganti aja kolom, dan yang ini 4 ya, 4. Nah, jadi barisnya dia akan mengulang jika kurang dari 3, dan kolomnya akan mengulang kurang dari 4 ya, selama kurang dari 4. Kita langsung check out kan datanya ya, bilangan baris dan kolom ya. Kita akan menampilkan baris ke sekian dan kolom sekian ya. Jadi tergantung daripada perulangan ya. Jadi nilai perulangan di saat perulangan tersebut terjadi ya. Kemudian di sini kita coba menggunakan tiap itunya kita pakai spasi. Nah, supaya memisahkan. Terus setelah di bagian bawahnya kita pakai enter. Cout endl ya, sebelah sini. Langsung saja kita coba running. Nah, maka hasilnya di sini 3 baris dengan 4 kolom ya. Nah, ini kalau misalkan datanya dimasukkan ke dalam coding secara langsung ya. Kalau misalkan kita inputkan, maka kita harus menggunakan for ya. Jadi kita pakai looping kembali, kita tinggal bisa copy dari yang bagian output ya. Jadi yang ini for 2 ini yang digunakan untuk output, kita paste di sini untuk bagian input ya. Nah, di sini untuk variabel ininya sama persis ya. Yang membedakan adalah di sini kita pakai
chain ya, chain dengan kurung siku ke kanan. Nah, jadi dia akan menyimpan pada suatu array dengan indeks baris tertentu dan kolom indeks tertentu gitu ya. Kemudian kita supaya tidak langsung supaya kita ketahui bahwa kita menginputkan apa, kita outputkan dulu di sini. Chat out, masukkan data ke data dengan data baris ya, baris ke nya adalah ke baris. Mungkin masukkan data dengan baris ya. Data dengan baris koma, kita pakai koma, baris ke mungkin data ke sajalah ya, dengan data ke baris koma kolom. Nah, di sini titik koma ya, mungkin supaya ada jarak kita pakai spasi lagi, dan titik kedua. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi nanti keluarnya misalkan masukkan data ke 0,0. Nah, berarti 0,0 itu berapa? Nah, terus ada lagi nanti diulang lagi 0,1 ya, kita masukkan lagi berapa misalkan gitu ya. Nah, untuk di sini berarti karena kita inputkan secara setelah program dijalankan, berarti data yang di sini itu kita hapus ya, inisialisasinya kita langsung, berarti di sini langsung titik koma gitu ya. Jadi ini menginputkan data, kemudian nanti di sini di outputkan kembali itu ya. Nah, maka nanti kita coba tambahkan lagi di sini hasil array adalah sebagai berikut. Pakai enter, ndl ya, enter itu adalah ndl. Kemudian kita coba running kembali. Di sini ada error karena oh iya, ini untuk chain harusnya tidak menggunakan ini ya. Nah, karena kalau misalkan ke kurung siku ke kiri itu berarti dia output ya. Jadi kalau yang input itu dia kurung sikunya itu ke kanan. Kemudian kita coba play. Nah, masukkan data ke 0,0, misalkan 8, 0,19, 0,24, 0,36, 1,02, 2,7, 1,7, 21,22, 1,37, 2,04, 590. Nah, maka hasilnya arahnya adalah sebagai berikut ya. Jadi 8, 9, 46, 27, 27, 4, 5, 9, 0 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi baris ke 0, kolom ke 0 adalah 8 ya, benar kan dari sini. Kemudian baris ke 0, kolom ke 1 adalah 9 ya, dan seterusnya sampai semua datanya lengkap gitu ya. Nah, ini cara kita melakukan penginputan dan pengoutputan array gitu ya. Nah, iklan dulu. Nah, itulah untuk kalau misalkan kita ingin melakukan
penginputan ataupun pengoutputan array ya. Nah, mungkin segitu saja untuk materinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.